Kami sangat mengucap syukur kami punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Punya Tuhan Yesus yang sayang sama kami. Menerima kami apa adanya. Bahkan kau mau mati buat setiap kami. Mari Tuhan Yesus pada pagi hari ini di waktu yang singkat ini bicara buat kami. Terobosi kami, tegur kami, koreksi kami. Kami mau Tuhan mulai dari ruangan ini sampai kami meninggalkan ruangan ini. Kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Kami harus mengakui ini bersama bahwa tanpa Tuhan kami gak bisa apa-apa. Oleh sebab itu kami butuh sama firman-Mu, kami butuh sama pribadi-Mu. Saat ini mari Roh Kudus Kau ambil alih. Pimpin setiap kami kepada segala kebenaran-Mu. Kami siap mendengar saat ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silahkan duduk saudara. Saudara mau berdiri juga boleh. Boleh kasih tepuk tangan buat tim praise and worship kita. Shalom saudara-saudara semua. Apa kabar saudara-saudara? Sudah 1 tahun lebih kita tidak bertemu. Saudara masih percaya Yesus? Masih baca Alkitab? Jangan sampai enggak itu ya. Saya mengucapkan terima kasih buat Bapak dan Ibu Gembala, Evan dan keluarga yang memberikan saya kesempatan untuk saya bisa melayani saudara-saudara pada hari ini. Oke, saya akan mulai sharing saya. Kalau saudara senang judul khotbah saya adalah The Cross Principle, prinsip daripada salib Kristus. Karena begini, saya akan mengutip sebentar tulisannya Salomo. Salomo pernah menulis, dari segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Dan ternyata tulisannya Salomo ini sampai hari ini masih relevan, masih berlaku. Jadi dari apapun yang kita dapatkan, kita harus dapetin pengertian, harus dapetin prinsipnya. Karena ada 2 tipe manusia di muka bumi ini. Tipe manusia yang pertama adalah dia cuma tahu saja. Dan tipe manusia yang kedua adalah dia mengerti. Dia dapetin pengertian. Dan untuk saudara ketahui, orang yang tahu saja belum tentu mengerti. Tapi orang yang mengerti sudah pasti tahu. Banyak suami cuma tahu punya istri. Tapi kita gak pernah mengerti mereka. Banyak istri cuma tahu punya suami. Tapi mereka gak pernah mengerti suami mereka. Banyak orang tua cuma tahu punya anak. Tapi kita gak dapetin pengertian Gen Z itu apa, Gen Alpha itu apa, Gen Beta itu apa. Kita cuma tahu-tahu saja. Banyak orang Kristen cuma tahu punya masalah. Tapi kita gak dapetin pengertian kenapa Tuhan izinkan saya ada di masalah tersebut. Nah, yang paling menyedihkan adalah banyak orang Kristen cuma tahu pribadinya Tuhan Yesus tanpa pernah mengerti pribadi tersebut. Di Betani Kendari tapi nggak ada. Di Jakarta banyak. Nah, pagi hari ini saya ingin sharing buat saudara pengertian daripada salib Kristus itu sendiri. Karena salib hari-hari ini cuma jadi fashion, saudara. Cuma jadi kalung, saudara mau pakai kalung salib nggak apa-apa loh ya. Ya, cuma jadi kalung, cuma jadi anting, cuma jadi desain di sebuah t-shirt, cuma jadi pajangan di rumah dan pajangan di meja tulis kita. Nah, kita harus dapetin pengertiannya, salib Kristus itu apa? Yuk kita buka sama-sama 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-18. 1 Korintus 1, ayat yang ke-18. Alkitab tulis begini. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah apa saudara? Kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jadi Rasul Paulus ini tulis buat gereja di Korintus bahwa pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi orang yang akan binasa. Dan kalimat yang ditulis sama Rasul Paulus ini masuk akal banget. Karena salib di zaman itu adalah hukuman yang sangat-sangat memalukan. Dan salib adalah hukuman bukan untuk maling Indomaret loh saudara. Ya, salib itu hukuman untuk penjahat kelas kakap.
Jadi kalau ada anggota keluarga yang sampai disalib, itu keluarganya bisa malu setengah mati. Ya, salib itu sampai hari ini orang-orang Yahudi yang masih ekstrim, itu nggak percaya. Di Bukit Golgota yang di tengah kamu bilang dia apa? Juru selamat, nggak mungkin. Kamu bilang dia raja, nggak mungkin. Itu purely criminal. Itu benar-benar penjahat yang di tengah itu, di Bukit Golgota. Makanya Rasul Paulus tulis seperti ini, pemberitaan tentang salib adalah kebodohan. Tahun 1984 ada sebuah band namanya Metallica. Kayaknya saudara nggak ada yang tahu ya. Saudara mukanya Hillsong banget semuanya. Metallica tahun 84 mengeluarkan album mereka yang kedua, judulnya Ride the Lightning. Dan cover album mereka adalah kursi listrik. Dan saudara mesti tahu, abis Metallica mengeluarkan album ini, mereka menuai badai kritikan. Mereka dikritik banyak orang. Mereka dianggap di framing sebagai band yang sadistik. Kok alat yang dipakai untuk hukum mati manusia, bukan binatang ya, kursi listrik, kok kamu bangga-banggain? Kok kamu jadiin cover album? Dicap sadistik mereka. Hari ini kalau saudara mungkin pakai kalung kursi listrik, atau saudara pajang jadi pajangan kursi listrik, mungkin saudara akan dianggap aneh. Ya, saudara ketemu psikolog, saudara akan ditanya, "Are you okay?" Mungkin ada sesuatu yang salah di dalam kamu dan seterusnya. Makanya sekali lagi Rasul Paulus catat kalimat ini adalah kalimat yang sangat masuk akal. Pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi orang-orang yang akan binasa. Tapi untuk saudara dan saya, orang-orang yang diselamatkan, berita ini adalah kekuatan Allah. Nah, saya akan bawa saudara kita lompat ke ayat 23 dan 24. Kita akan masuk di dalam pengertian daripada salib Kristus itu sendiri. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, kita udah bahas tadi. Dan untuk orang-orang bukan Yahudi, ini maksudnya orang Yunani, suatu kebodohan. Ayat 24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, salah satunya Betani Kendari. Baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus, Rasul Paulus lagi bicara soal salib Kristus. Ini maksudnya salib Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Ini dia pengertiannya. Jadi jangan dilihat bentuknya aja, mulai dapetin prinsipnya, dapetin pengertiannya. Bahwa prinsip salib dia memberikan untuk saudara dan saya, orang-orang yang dipanggil, hikmat dan kekuatan Allah. Misalnya ada satu peleton ya, tentara, mereka dilempar granat aktif. Lalu ada satu anggota peleton tersebut, karena ingin melindungi teman-temannya, dia lompat ke granat itu. Dan granat itu meledak di tubuhnya, dia meninggal, teman-temannya selamat. Saya mau tanya, teman-temannya ini yang satu peleton, akan ingat sama granat atau sama temannya yang berkorban? Temannya dong yang berkorban. Kalau anggota peletonnya granatnya diambil dijadiin kalung segala macam, orang-orang kan nganggap aneh memang. Yang diingat adalah nilai pengorbanan dari temannya. Nah, salib Kristus juga sama. Jangan dilihat bentuknya, sekali lagi saudara mau pakai jadi itu kalung, jadi pajangan, it's okay banget. Tapi at least hari ini kita dapetin pengertiannya. Bahwa salib Kristus memberikan hikmat dan kekuatan Allah untuk orang-orang yang dipanggil. Saya akan mulai dari hikmat Allah dulu. Bahasa Yunaninya adalah Sophia. Ada 3 level pengetahuan dalam kehidupan manusia. Level pertama namanya adalah asumsi. Level kedua namanya adalah benar dan salah. Level ketiga namanya adalah hikmat. Asumsi adalah level terendah dari sebuah pengetahuan. Di era sosial media zaman sekarang ini, kita seringkali cuma nonton video cuma separuh, baca berita cuma seperempat, tapi kita bisa ngambil kesimpulan. Sering dengar? Atau sering buat? Di era sosial media ini. Itu namanya kesimpulan kita dasarnya cuma asumsi. Nggak akurat. Karena kita cuma nontonnya separuh. Nggak ada di TKP pun kita. Tapi kita bisa mengambil sebuah kesimpulan. Itu namanya asumsi. Dan asumsi sekali lagi adalah level terendah dari sebuah pengetahuan.
Banyak istri suka asumsian sama suami. Banyak anak-anak asumsian sama orang tua. Banyak orang tua asumsian sama anak-anak. Dan seterusnya. Yang paling menyedihkan adalah banyak orang Kristen suka asumsi sama Tuhan Yesus. Oh, kata Pak Gembala Tuhan Yesus begitu. Kata Pastor Jesse Tuhan Yesus begini. Kita ini pengetahuan kita tentang Tuhan Yesus cuman katanya. Itu namanya asumsi loh. Makanya saudara, orang Kristen, kekristenan itu bukan cuman mengalami kebaktian. Kekristenan gak pernah berbicara mengalami liturgi. Tapi kekristenan saudara dan saya, kita harus mengalami pribadinya Tuhan Yesus. Supaya gak asumsian. Supaya nggak katanya. Nah, kalau nggak mau jadi orang Kristen yang asumsian, cari dong, naik ke level yang kedua. Cari yang benar, cari yang salah. Cari bukti-buktinya, cari hal yang akurat, cari tahu. Saudara mesti tahu, kekristenan kita bukan soal benar atau salah, boleh dan nggak boleh. Saya masih di DM sampai tadi malam di kamar hotel. Ya, di DM sama orang Kristen, bukan dari Betani Kendari, bukan. Pak, saya minum wine boleh nggak? Si nanya begitu. Pak, ada teman saya ulang tahun, dibikinnya di diskotik, saya boleh datang nggak? Pengetahuan kita tentang kekristenan seringkali cuma benar dan salah, boleh dan nggak boleh. Rasul Paulus di Roma 2 ayat 20, nggak usah dibuka, percaya aja sama saya. Rasul Paulus bilang gini, ahli Taurat mereka adalah pengajar-pengajar orang-orang yang belum dewasa. Ahli Taurat, ahli loh. Tapi Rasul Paulus memframing mereka adalah pengajar orang-orang yang belum dewasa. Orang yang belum dewasa, bahasa lainnya adalah anak kecil. Anak kecil harus dikasih tahu benar dan salah, boleh dan gak boleh. Betul apa betul? Do and don'ts. Kalau ada temennya anak-anak saudara datang ke rumah saudara, saudara akan kasih tahu benar dan salah. Nah, itu air panas, hati-hati. Betul? Nah, itu pisau tajam, hati-hati. Anak kecil normal digituin. Tapi udah tua-tua begini, saudara datang ke rumah teman saudara, lalu om, hati-hati, pisau itu tajam loh om. Tante, hati-hati itu air panas. Kita kan gak perlu digituin. Karena kita consider kita sudah dewasa. Nah ini dia, level tertinggi dari sebuah pengetahuan adalah orang yang menggunakan hikmat. Orang yang menggunakan hikmat, dia bisa tahu mana yang benar, mana yang salah. Dia bisa tahu mana yang boleh, mana yang gak boleh. Dia bisa tahu mana yang dari Tuhan, mana yang bukan dari Tuhan. Oh Pak, tunggu dulu Pak. Dapetin hikmat gimana? Kan cuman pendeta-pendeta doang yang dapetin hikmat. Enggak. Yuk buka sama-sama, Yakobus 1 ayat yang kelima. Yakobus 1 ayat yang kelima. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan apa saudara? Hikmat. Hendaklah ia mendownload aplikasi tersebut dan bayar 500.000 per tahun. Gitu? Hendaklah ia memintakannya kepada siapa? Allah yang memberikan kepada semua orang dengan, wah ini keren banget. Dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Tinggal minta. Saya mau beritahu saudara, hikmat Allah nggak ada di ChatGPT. Hikmat Allah nggak ada di Google. Hikmat Allah tidak ada di YouTube. Tapi banyak orang-orang hari ini kalau mau ambil keputusan harus konfirmasi sama ChatGPT. Bukan sama si empunya hikmat tersebut. Hikmat Allah itu nggak ada di mana-mana, cuman dari Allah saja. Makanya ini PR buat Betani Kendari, baca 1 Korintus 1 seluruhnya. Itulah prinsip salib. Ya, prinsip salib semua dijungkir balikan ya dengan apa yang manusia tahu. Dipikir mati, tiba-tiba bangkit. Salib kan? Dipikir sakit, tiba-tiba sembuh. Dibilang paling bodoh, tiba-tiba dipakai malah untuk jadi orang yang penuh dengan hikmat. Itu prinsip salib. Digunakan prinsipnya. Bukan cuma lambangnya saja. Pakai prinsipnya.
Saudara mesti tahu prinsipnya Tuhan dari dulu sampai sekarang masih sama. Tuhan itu nggak kelihatan. Tapi Tuhan pengen kasih hikmatnya ke saudara dan saya supaya orang-orang di luar sana lihat Tuhan Yesus lewat saudara dan saya. Tuhan masih sama cara kerjanya. Makanya goal orang Kristen membaca Alkitab. Bukan untuk kita lebih rohani dari yang lain. Bukan untuk kita merasa lebih pintar dari yang lain. Bukan. Tapi goal orang Kristen membaca Alkitab. Supaya orang-orang di luar sana bisa baca Alkitab lewat kehidupan saudara dan saya. Ini yang saya sebut dengan spiritual intelligence. Kecerdasan spiritual. Kita yang baca Alkitab, tapi kita jadi suratan terbuka, jadi iklan berjalan. Orang-orang bisa lihat lewat keputusan yang kita ambil, ya, lewat action kita, dan seterusnya. Para papa mama, oma opa yang hadir. Menjadi orang tua hari ini, kita perlu dituntun sama hikmat Allah, bukan sama copy paste. Saya dulu waktu masih kecil, saya lagi main di taman, papa saya keluar. Ya, darah kita darah Indonesia Timur, jadi saudara tahulah ya. Papa saya keluar, dia cuma melotot sambil batuk. Saya langsung masuk loh. Saya langsung mandi segala macam, itu kode dari papa saya. Mandi, masuk, ya, udah selesai waktunya main. Waktu anak saya yang nomor 2 lahir, anak cowok. Waktu dia udah mulai besar, dia main di taman. Saya mau copy paste papa saya. Saya keluar, saya melotot, saya agak batuk. Anak saya datengin saya, Daddy batuk, saya digituin. Ternyata copy paste doesn't work anymore. Copy paste ternyata udah gak relevan hari ini. Apa yang menjadi kekuatan generasi kita, ajarin buat anak-anak kita. Apa sih kekuatan kita? Kita ini disiplin. Kita tahan kalau diproses. Ya, dan kita konsisten. Ajarin buat anak-anak kita. Tapi hal-hal lain kita perlu hikmat Allah dalam kehidupan kita sebagai papa dan mama. Gak bisa lagi copy paste. Tinggal minta kan tadi, hikmat Allah. Saya kalau di Jakarta, saya ngerasa saya kayak iPhone 6 saudara. Ngerti maksud saya? Saya berada di tengah-tengah iPhone 1 dan iPhone 16. Maksud saya adalah saya nyambung orang-orang tua, saya nyambung mana anak muda. Saya di tengah banget. Dan saya sering banget ngelihat ini dua gak pernah akur. Papa mamanya datengin saya. Pak, bilangin Pak, anak saya itu Pak TikTokan terus. Doain Pak. Saya ketemu sama anaknya, olahraga bareng. Kata papa mama, kamu TikTokan terus? Iya om, lagi jualan, saya TikTok live cari duit. Nah lo, beda kan? Karena generasi kita kalau kerja mesti ke kantor, generasi anak-anak kita, they can work from anywhere. Mereka bisa kerja lewat dari manapun. Dapetin pengertian tadi. Udah beda, udah beda. Saya cerita seperti ini karena saya punya 2 anak. Puji Tuhan dua-duanya ranking 2. Satu dari atas, satu dari bawah. Anak saya yang nomor 1, otak kirinya luar biasa banget. Dan kalau dia dites, IQ-nya tinggi. Waktu anak saya yang nomor 2 lahir, saya ingin mencoba menjadikan dia sama dengan kakaknya. Ternyata saya salah besar. Saya ingin mengganti custom-nya surga buat anak saya yang nomor 2. Pakai custom-nya saya. Saya mau ganti cetakannya surga, cetakan penciptanya buat anak saya yang nomor 2. Saya mau ganti pakai cetakan saya. I was wrong. Saya salah besar. Ternyata anak saya yang nomor 2, dia itu otak kanannya yang kuat, bukan otak kirinya. Dan dia kalau dites bukan IQ-nya yang tinggi, tapi EQ-nya yang tinggi. Dia sangat people oriented. Saudara kalau kenal sama dia, saya jamin saudara akan diurus makan, minum, antar jemput. Karena dia sangat people oriented.
Saya ditegur itu waktu saya lagi di luar Jakarta. Ditegur sama Tuhan lewat pertanyaan. Jess, menurut kamu orang tuanya Adam dan Hawa itu siapa? Saya jawab sama Tuhan, Tuhan saya nggak tahu. Saya cuma tahu Adam dan Hawa adalah suami istri paling bahagia di dunia. Karena mereka nggak punya mertua. Dan ipar. Makin ketawa ya. Saya sayang sama mertua saya. Dia sering masakin saya. Anyway, saya dijawabnya keesokan harinya. Tuhan jawab saya, Jess, orang tuanya Adam dan Hawa itu aku. Mereka jatuh? Iya. Dan semua ciptaanku yang lain jatuh semua, termasuk kamu. Tapi bedanya kamu sama malaikat. Malaikat jatuh, saya usir dari surga. Kamu jatuh, saya tebus dari kayu salib. Itu bedanya. Saya nggak pernah bisa stop mencintai ciptaanku. So sayangi anakmu. Bertobat dedinya. Sampai di Jakarta, anak saya nomor 2 namanya Pangeran. Pangeran paling dapat banyak oleh-oleh. Langsung damai kita? Enggak. Dikasih aja bilang terima kasih enggak. Tapi dedinya udah dirubah duluan sama Tuhan. Hari ini saudara, kita cari-carian. Ya, kita bisa olahraga bareng, ngopi bareng, ya, ngobrol bareng dan seterusnya. Kita perlu hikmat Allah dalam menjadi papa dan mama hari ini. Yang setuju katakan amin. Ini yang pertama, prinsip daripada salib Kristus. Yang kedua, salib Kristus memberikan kekuatan Allah bagi saudara dan saya, orang-orang yang dipanggil. Bahasa Yunaninya dunamos. Saya beberapa minggu lalu saya ke rumah sahabat saya. Dia ngomong sama saya sampai saya catat omongannya. Karena omongannya benar banget, dia ngomong gini, Jess, pakai bahasa Jakarta nih, gue ini gak sempurna, makanya gue ke gereja. Kalau gue sempurna, gue gak perlu pergi ke gereja. Wih, dan ini benar banget. Kita semua gak ada yang sempurna. Makanya kita perlu Tuhan. Makanya kita perlu berkumpul satu dengan yang lain. Karena kita gak ada yang sempurna. Kita gak ada yang kuat, saudara. Kita perlu dibantu sama kekuatannya Allah. Kita gak ada yang kuat. Tapi lucunya begini. Kumpulannya orang Kristen, ini bukan Betani Kendari, bukan. Ini di Jakarta. Kumpulannya orang Kristen, kalau ada orang masuk, kita selalu nuntut orang itu untuk jadi kuat. Kita tuntut orang lain untuk jadi sempurna. Kumpulan orang Kristen yang jujur didepak keluar. Tapi yang pinter main sandiwara dirangkul semua. Itu kumpulan orang Kristen, makanya jadi toksik. Ini bukan Betani Kendari, ini di Jakarta. Jadi toksik, kumpulannya orang Kristen itu toksik banget jadinya. Karena semua dilatih untuk main drama. Saya akan bahas ini nanti di kebaktian sore. Semua dilatih untuk acting. Makanya lihat deh kumpulannya orang Kristen, semuanya berlomba-lomba untuk jadi aktor dan aktris yang baik. Untuk merebut piala pencitraan. Kalau pencitraan kita pinter banget. Pinter banget. Orang Kristen tuh mesti sadar, kita gak ada yang kuat. Tapi kita punya sumber kekuatan, yaitu Tuhan Yesus. Kita gak ada yang kuat. Saudara udah dengar Grey Divorce lagi terjadi banyak di Indonesia? Saudara pernah dengar Grey Divorce? Saudara kayaknya nggak tahu apa-apa deh tadi ya, Metallica nggak tahu, Saudara mainnya kurang jauh kayaknya, I'm kidding. Grey Divorce adalah fenomena perceraian orang-orang di atas 55 tahun. Rambutnya udah grey, rambutnya udah putih, itu maksudnya. Ya, anak-anak udah menikah, anak-anak kuliah di luar kota, anak-anak ngekos dekat kantor, balik. Suami istri berdua, balik tiba-tiba. Ya. Dan waktu mereka balik cuman berdua, di kamar mulai lihat-lihatan. Ini monster di kamar gue siapa ini?
Ini nenek sihir di kamar gue siapa ini? Ternyata mereka gak pernah deket. Lo kan deket itu, kan di Instagramnya selalu posting berdua. Nah ini dia. Ternyata mereka posting berdua hanya untuk kepentingan netizen. Udah gak happy dua-duanya. Tapi demi opini orang lain. Demi pendapat, demi citra, demi pencitraan. Harus kelihatan happy. Di Indonesia udah banyak, saya nggak tahu di Kendari. Di Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali, Kalimantan. Ya ampun, udah 70 tahun cerai. 75 tahun cerai. Ngeri banget. Ingat, kalau saudara lagi dingin sama suami, ingat waktu pacaran dulu. Ngobrol di telepon sejam gak pengen udahan kan? Udah sejam loh padahal. Kamu dong yang tutup duluan. Kamu. Kamu yang tutup duluan. Masih ingat? Hah? Kita tutup sama-sama ya hitungan ketiga. Ush. 1, 2, 3. Dah sayang. Tek. Belum semenit. I miss you already. My goodness. Saya sekarang kalau lagi ngumpul olahraga bareng gitu. Ya sama teman-teman. Kalau ada pasangannya telepon ketahuan banget. Ketahuan banget. Ya. Ya ada di situ. Ya. Yuk. Bini lo ya? Iya. Ketahuan banget. Udah gak ada lagi minta tolong, bilang sorry, manggil sayang. Udah gak ada. Gak ada. Pak, saya udah gak ada rasa sama suami. Pak, saya udah gak ada rasa sama istri. Saudara mesti tahu, rasa itu datangnya dari Tuhan. Yuk lihat sama-sama, Filipi 2 ayat yang ke-13. Filipi 2. Saya jam 12, saya janji saya udah selesai. Gak ada yang amin, jadi 20 menit lagi saya selesai. Telat aminnya. Filipi 2 ayat 13. Karena siapa saudara? Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan, ini dia, willingness bahasa Inggrisnya, maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kemauan itu rasa, willingness. Ya. Jadi kalau bilang udah gak ada rasa, jangan coba-coba dibuat, pakai kekuatan sendiri, jangan. Nanti saudara jatuhnya main sandiwara nanti, di rumah. Coba datengin Tuhan, Tuhan saya minta rasa itu, saya minta kemauan itu. Saya minta dari Tuhan. Kemauan datangnya dari Tuhan. Dan pasangan yang menjadikan salib Kristus pusat dalam hubungan mereka. Mereka mungkin lagi jauh. Tapi karena salib Kristus jadi pusat, lama-kelamaan mereka jadi dekat dua-duanya. Karena salib Kristus, kekuatan dari salib Kristus jadi pusat dalam hubungan mereka. Saya beberapa minggu ini lagi dibuat nangis terus sama Lukas 10. Di Lukas 10 itu ada perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Itu sebenarnya lagi debat, Yesus sama ahli Taurat tuh lagi debat. Ditanya sama ahli Taurat, menurut kamu sesama manusia tuh siapa? Ditanya sama ahli Taurat. Yesus menjawab dengan sebuah perumpamaan. Dijawab sama Yesus. Ada orang lagi traveling dari Yerusalem ke Yeriko. Di tengah jalan dia dirampok, digebukin sampai tergeletak, sekarat di tengah jalan. Saudara tahu pengertian sekarat? Pengharapannya tinggal setengah, sehatnya tinggal setengah, ya, hidupnya tinggal setengah. Itu orang sekarat. Tergeletak. Saya mau tanya sama saudara. Ceritanya Yesus, ada berapa orang yang lewat? 3. Yang pertama yang lewat adalah seorang imam. Saudara tahu imam itu kalau zaman sekarang siapa? Orang suka jawabnya pendeta, bukan. Imam itu kalau zaman sekarang anggota DPR. Pembuat regulasi, pembuat aturan, pembuat hukum, legislatif kalau zaman sekarang. Dia anggota DPR. Ya.
Dia yang bikin aturan semuanya. Tapi waktu dia lihat ada orang sekarat, Yesus jelas mengatakan dia pindah jalur. Dia melengos, dia lewatin orang, dia nggak mau tolong ini orang. Seringkali hukum cuman mengenali luka, tapi tidak bisa menyembuhkan. Seringkali para pembuat aturan hanya tahu ada pelanggaran, tapi nggak bisa mencegah. Banyak dokter seringkali bisa identifikasi penyakit, tapi nggak bisa menyembuhkan. Sama seperti imam ini. Dia yang bikin regulasi, tapi dia lewatin gitu aja. Yang kedua, siapa yang lewat? Masih ingat? Orang Lewi lewat. Orang Lewi kalau zaman sekarang, pelayan-pelayan Tuhan. Dan di Alkitab, ya di perjanjian lama, di kitab Keluaran, orang Lewi kalau mau melayani Tuhan, kaki tangannya mesti dibasuh sama air. Dia nggak boleh sentuh yang najis. Dan waktu dia lewat, dia lihat orang lagi sekarat. Sama, orang Lewi ini lewatin orang yang lagi sekarat ini, begitu aja. Jadwalnya terlalu sibuk untuk menghampiri sebuah penderitaan. Tangan kita seringkali terlalu kudus untuk duduk bareng LGBT. Kaki kita terlalu suci untuk ketemu sama orang yang lagi bermasalah. Saya kemarin cerita sama Evan, Evan cerita sama saya, lapangan padel lagi dibangun di Kendari. Saya ini main padel saudara udah dari tahun 2022 di Bali, waktu pertama kali dibuat lapangannya. Ya. Nah tahun ini yang saya mau cerita, dari bulan Januari sampai bulan lalu, bulan apa ya? Agustus. Dari Januari sampai Agustus, saya banyak membaptis orang dari lapangan padel. Karena kita kalau lagi main padel, udah gak ketahuan. Ya jabatannya apa gak ketahuan. Anggota DPR ke apa gak ketahuan. Semua kelihatannya sebagai pemain padel. Ya. Nah selesai main padel, biasanya kita foto-foto dan mulai tag di sosial media masing-masing. Nah waktu mereka tag saya, mereka kaget. Mereka datengin saya. Bapak pendeta pak gitu. Iya. Kok gak kelihatan pak? Oh iya, iya karena pakai ini celana pendek. Makanya gak kelihatan. Singkat cerita, ternyata dari kumpulan di lapangan padel, banyak orang yang menderita. Banyak orang yang hidupnya lagi mengalami penderitaan. Dan dari bulan Januari sampai Agustus kemarin, saya menuai hasilnya. Saya banyak membaptis mereka, dan banyak dari mereka mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Cuman dari lapangan padel. Itu salah satunya ada yang LGBT, dan lain sebagainya. Kita masih perlu mendatangi sebuah penderitaan, saudara. Amin, saudara. Yang ketiga, siapa yang lewat? Orang Samaria. Tahu nggak, orang Samaria itu nggak ada di sistem. Nggak ada di sistemnya orang Yahudi. Karena orang Samaria ini hasil kawin campur, Yahudi sama Asyur. Jadi orang Samaria selalu dianggap sampah, dianggap anjing, nggak dianggap. Dia nggak ada di sistem. Ya. Tapi waktu dia lihat ada orang yang menderita, dia turun dari keledainya. Dia basuh orang ini pakai minyak dan anggur. 2 elemen yang mahal sekali di zaman itu. Dia bawa ke rumah penginapan, dia kasih ownernya 2 dinar. Dan dia bilang sama owner rumah penginapan, tolong rawat dia. Kalau argonya melebihi 2 dinar, nanti pas saya kembali, saya akan lunasin semuanya. Saudara sadar Yesus lagi ngomongin dirinya di perumpamaan tersebut? Orang Samaria yang murah hati itu Yesus. Yesus tuh out from the system kan? Yesus tuh nggak ada di sistemnya kita. Ya, ini bukan di Betani Kendari, ini orang Kristen di Jakarta. Yesus nggak ada. Kita kalau ambil keputusan, kayak tadi, ChatGPT yang kita cari. Kita lupa sama Yesus. Kita ingat sama Yesus kalau udah nggak ada duit, baru ingat Yesus. Kontrak kita udah nggak diperpanjang lagi, baru kita datengin Yesus. Yesus tuh nggak ada di sistem kita. Dan orang yang tergeletak itu saudara dan saya, orang-orang yang gak kuat.
Tapi dia selalu mau turun dari keledai, dia turun dari surga. Dan dia bilang, I feel your pain. Saya merasakan penderitaan kamu. Dan cuman Yesus yang mau tolong saudara dan saya sampai hari ini kan. Cuman dia. Dan dia berjanji dia akan urus saudara dan saya sampai dia datang untuk yang kedua kali. Dia lagi ngomongin dirinya. Orang yang tergeletak itu saudara dan saya. Kita perlu kekuatan Allah setiap hari. Ingat baik-baik. I'm okay dan I'm not okay adalah dua keadaan kita perlu kekuatan Allah. Saya udah ketemu banyak orang Kristen, waktu lagi I'm not okay, mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Diangkat sama Tuhan, diangkat. Waktu udah oke, mereka kehilangan perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. So ingat, I'm okay and I'm not okay adalah dua keadaan kita perlu kekuatan Allah. Orang yang mau melepaskan pengampunan perlu kekuatan Allah. Sepertinya forgive and forget perlu kita edit kayaknya ya. Karena kita manusia kan, kita bukan komputer, nggak mungkin bisa forget. Kita manusia soalnya. Yang kita harus buat adalah forgive and learn. Mengampuni dan belajar dari situ, dapetin pengertiannya. Nah masalahnya gini, orang Kristen itu kalau terluka, kalau tersakiti, kalau lagi pahit hatinya, yang kita buat bukan mengampuni, tapi pembiaran, bahasa Inggrisnya neglecting. Pembiaran yang kita buat. Kita nih kalau terluka, ya zaman sekarang, unfollow aja nih orang. Aku gak mau lihat lagi nih orang. Unfriend, delete kontak, block. Gitu kan? Terus teman kita ngomong gini, nanti kalau di unfollow orangnya tahu loh. Ya udah mute aja. Pernah dengar? Atau pernah buat? Kita kalau terluka, kita nggak mau lihat orang itu lagi. Kita blok. Mungkin 3-4 bulan kita aman, kita nggak lihat itu orang. Aman kita. Tiba-tiba di bulan kelima, kita papasan mani orang di mall. Saya mau tanya, kita udah sembuh? Belum ternyata. Masih keluar tanduknya ternyata kita. Waktu lihat orang itu. Masih pahit ternyata, masih marah ternyata. Karena yang kita praktekkan bukan mengampuni, tapi pembiaran. Seharusnya, waktu kita teringat, makanya gak bisa forget, waktu kita teringat peristiwa yang menyakitkan, kita bilang sama Tuhan, Tuhan saya perlu kekuatan dari Tuhan untuk melepaskan pengampunan. 2 bulan ingat lagi, Tuhan saya perlu kekuatan Tuhan untuk melepaskan pengampunan. Tahun depan masih ingat dan masih terluka. Saya lepaskan pengampunan. Bantu saya Tuhan. Sampai satu hari saudara papasan sama itu orang. Saudara udah oke-oke aja. Itu namanya pemulihan dari Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Saya nggak tahu keadaan saudara. Tapi yang saya lihat di Jakarta banyak orang sekarang suka mengeluarkan kata-kata makian. Ya, kata-kata yang paling sering digunakan adalah mati. Mati bisnis lo, mati pelayanan lo, mati karir lo, mati keluarga lo. Saudara mesti ingat, mati itu kedaulatannya Tuhan, bukan manusia. Jadi kalau saudara lagi digitu-gituin sama orang, mulai pergunakan prinsip salib. Ingat tadi prinsip salib? Ya, disangka mati, tiba-tiba bangkit. Ya, sakit jadi sembuh. Bodoh dibikin pinter sama Tuhan. Semua dijungkir balikin pakai prinsip salib. Memalukan, tiba-tiba menerima kemuliaan. Dan seterusnya. Kalau saudara lagi dimati-matiin sama orang, ingat baik-baik prinsip ditanam dan dikubur. Dikubur dan ditanam, dua-duanya punya posisi yang sama, tapi tujuannya berbeda. Dua-duanya sama kan, di bawah tanah. Tapi dikubur adalah akhir dari sebuah kehidupan. Tapi ditanam adalah awal dari kehidupan yang baru. Tuhan gak ngomong saudara mati, Tuhan lagi ngomong sama saudara, saya lagi tanam kamu. Mungkin kelihatannya bisnismu lagi mati memang. Mungkin semuanya tenang aja, saya lagi tanam kamu. Kalau saya tanam dan kamu dapetin pengertian tentang saya, ya, kamu ikutin ritmenya saya, tenang aja. Kamu akan mulai bertumbuh, dan kalau mulai bertumbuh berarti berubah bentuk dari benih jadi dahan. Ya, ini berbicara tentang berubah dengan kebiasaan-kebiasaan lama.
berubah dari cara hidupnya, berubah dong. Ya. Keluar, bertumbuh, bercabang, satu hari akan keluar buahnya. Dan buah ini akan memberkati banyak orang. Amin, saudara? Ikutin cara mainnya kerajaan sorga. Jangan suka ngelawan, jangan suka mau pakai kekuatan sendiri. Dan inilah prinsip salib. Dia selalu memberikan hikmat dan kekuatan Allah untuk saudara dan saya, orang-orang yang dipanggil. Pergunakan ini setiap hari. Saya percaya semua apa kata dunia akan dijungkir balikan oleh kuasa firman Tuhan. Amin, saudara. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses, harmonis di rumah, dan rekening BCA, BRI, BNI, Permata Mandiri selalu penuh buat saudara-saudara semua. Baru kenceng amin ya kalau gitu ya. God bless you all. Saya serahkan kepada worship leader kita.